Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku kaum muslimin, pemirsa di wilayah manapun, di daerah manapun, dan di dimensi manapun berada, khususnya teman-teman santri virtual dan santri weekend yang ada bersama saya di malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk cari ilmu sihah wal afiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi rahmat untuk kita dan rahmat untuk seluruh saudara kita dimanapun berada, serta rahmat untuk bangsa yang kita cintai ini. Amin, Allahumma amin. Malam hari ini kita akan belajar satu hadis yang cukup panjang. Hadis ini kemarin saya bahas di Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan secara singkat. Malam ini saya ingin membacanya kata demi kata dan ingin membahasnya bersama antum semua. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaah, ilmu yang menyelamatkan dunia sampai membawa kita masuk jannah tanpa susah payah. Amin, Allahumma amin. Karena ada ilmu-ilmu yang membuat susah di dunia dan susah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini hadis yang super sahih. Kenapa super sahih? Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin meletakkan hadis ini di bab tobat. Jadi di awal kitab Riyadhus Shalihin. Saya akan bacakan per kalimat per kata, kita bahas ya, insyaallah berkah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'ah wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Sampai di sini dulu. Ini hadis tentang kisah pembunuh kelas berat. Kalau di film-film itu ada apa ya? Serial killer atau apa itu ya? Pembunuh yang sudah bunuh banyak orang. Ini enggak nanggung-nanggung, bukan kisah tentang pembunuh yang bunuh 10 orang, bunuh 20 orang. Tapi ini tentang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Nah, kisah ini tentang itu. Kemudian dia ingin bertobat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini kisah yang menceritakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkisah ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin mendongeng. Ya, dongeng itu kan kisah ya. Sama ya, kisah ya, dongeng, cerita sama. Adalah salah satu metode yang sangat efektif di dalam berdakwah. Makanya Al-Quran itu isinya kisah-kisah. Ya, kisah nyata semua yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua. Khususnya kepada Rasulullah SAW, linutsabbita bihi fuadak.
agar hati Nabi SAW yang super kokoh itu menjadi kokoh. Ya, menjadi semakin kokoh. Bisa kita bayangkan kalau hatinya Nabi Muhammad SAW itu sama Allah Ta'ala dikokohkan dengan kisah, lantas bagaimana dengan hati kita yang rapuh? Kira-kira butuh kisah atau enggak butuh? Butuh. Makanya orang yang memandang remeh kisah-kisah yang disampaikan oleh para wali, orang-orang yang memandang remeh kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama, berarti dia telah memandang remeh cara Allah mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mendidik Nabi Muhammad SAW lewat kisah-kisah. Dan Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat juga lewat kisah. Makanya bagus buat kita semua kalau mau didik keluarga kita, didik sahabat kita, didik anak-anak kita, caranya dengan berkisah. Ada dongeng sebelum tidur. Nah, dongeng sebelum tidur tapi yang sahih-sahih. Kita ceritakan kisah-kisah yang sahih, kisah yang benar, kisah yang manfaat. Itu akan menjadi sarana yang sangat bagus untuk membentuk pribadi diri kita maupun keluarga kita maupun orang lain. Disinilah Nabi bercerita, Nabi Muhammad SAW, kana fiman kana qablakum rajulun, fiman kana qablakum. Jadi ada manusia yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, namanya sahabat, iman sama Rasul, wafat mukmin, namanya sahabat. Ada manusia yang generasi sebelum Nabi Muhammad SAW. Biasanya Rasul menyebut fiman kana qablakum, orang-orang zaman dahulu. Entah itu di zaman Nabi Musa, entah di zaman Nabi Isa, entah di zaman Nabi Nuh, tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ada seseorang yang hidup di masa lampau. Ya, hidup di masa lampau. Kemudian orang tadi melakukan qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia telah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya kepada masyarakat, siapa ini ya orang yang paling alim di muka bumi, mau minta fatwa. Ini pembunuh, sudah bunuh 99 orang, pengen tobat. Dan ketika pengen tobat ternyata dia itu carinya benar. Yang dicari sama dia pengen tobat bukan pejabat. Yang dicari sama dia pengen tobat bukan orang kaya. Yang dicari sama dia pengen tobat bukan orang tampan, bukan. Yang dicari bukan orang terkenal, tapi dia mencari, tolong tunjukkan kepada saya orang yang paling alim, yang paling berilmu di muka bumi. Fadullah, maka ditunjukkan kepadanya ala rahibin, kepada rahib. Rahib itu istilah untuk ahli ibadah. Yang ditanya rupanya enggak kenal orang alim. Nah, memang orang alim itu yang tahu hanya orang alim. La ya'riful wali illal wali. Gak kenal wali kecuali wali. Gak tahu keilmuan seseorang kecuali orang yang punya ilmu. Lah biasanya masyarakat kalau ditanya siapa yang alim, yang biasa ke masjid, ya itu. Ya, model-model seperti saya ini kupluan, pecian, sarungan, rajin ke masjid, ya itu alim. Padahal kadang-kadang kita ini nyamar ya, pakai sarung ya ke masjid, kadang-kadang gitu ya. Rupanya yang dicari itu anaknya ustadznya. Ya bukan alimnya, bukan alim, dia punya misi yang berbeda. Kadang-kadang masyarakat itu menilai orang yang ahli sholat itu orang yang alim. Betul orang baik, tapi kalau ilmu itu lain. Banyak orang baik, tapi belum tentu orang yang alim. Orang yang punya ilmu yang lebih daripada orang lain. Tapi hal yang seperti ini ternyata sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Biasanya ketok kupluan alim gitu ya. Apalagi tahun 2021, subscriber banyak di YouTube alim. Pinter ceramah, alim. Pinter ngomong, alim. Berani ngeluarkan fatwa nyeleneh, alim. Julukan alim ini begitu mudah dilontarkan oleh masyarakat. Dan itu memang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala.
Jadi buat orang yang alim, kalau kejadian orang dianggap alim padahal gak alim itu biasa. Sketbian gitu ya. Ya sudah dari zaman dahulu kala. Maka ditunjukkan ala rohibin. Ternyata salah alamat. Carinya orang alim ditunjukkan pada ahli ibadah. Ya, tanyanya orang berilmu ditunjukkannya orang ahli ibadah. Itu salah alamat. Berangkatlah dia menjumpai fa'atahu. Orang yang dianggap orang alim tadi ternyata bukan orang alim. Ternyata orang baik, ahli ibadah. Tapi ilmunya belum cukup. Dia hanya tahu ilmu pokok-pokok, ilmu sholat. Karena yang namanya ahli ibadah kan harus tahu ilmu ibadah. Ilmu sholat dia tahu, ilmu puasa dia tahu. Ya, tapi ilmu yang lain gak paham. Dia taunya hanya alat untuk ibadah, ngerti dia. Maka saat itu fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Dia berkata kepada ahli ibadah tadi, saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah ada jalan untuk bertobat? Kalau saya bertobat, tobat saya diterima enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang ahli ibadah tadi orang baik, didatangin pembunuh sudah membunuh 99 orang. Gemes dia. Enak bener udah bunuh 99 orang mau tobat masuk surga. Kok enak bener? Bunuh satu orang saja itu seperti membunuh seluruh penghuni bumi. Dosanya besarnya luar biasa. Dia udah bunuh 99 orang. Dia nggak punya ilmu tentang ini. Tobat yang begini nggak punya ilmunya. Di pandangannya menurut orang baik tadi ini yang ahli ibadah, pokoknya bunuh satu orang aja dosa besar. Apalagi 99-nya nyawa. Maka dia katakan la dengan tegas. Tidak ada jalan untuk bertobat bagimu. Maka pembunuh tadi naik pitam, ngamuk. Oh ngono, gitu ya. Tobat saya enggak diterima, ya udah sekalian genap 100 rekor ya. Bunuh 100 orang. Dan rekornya yang ke-100 orang baik. Yang ke-100 ahli ibadah. Tokoh masyarakat yang ahli ibadah. Karena yang nunjukin masyarakat itu orang alim gitu. Dibunuh. Apa yang terjadi? Thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin. Orang ini ternyata enggak putus asa. Setelah bunuh yang ke-100, semangatnya untuk tobat menggelora. Nah, coba kalau kita ketemu orang yang mirip-mirip lah, enggak usah membunuh. Insya Allah enggak ketemu orang yang membunuh ya. Insya Allah semua orang baik. Tapi ketemu satu orang itu mencuri. Pengen tobat, saya udah mencuri di 200 desa. Kira-kira ada enggak jalan tobat untuk saya? Oh neraka mas, neraka. Ya, besoknya kita dirampok gitu. Ini namanya kurang ilmu. Cuman menghukumi berdasarkan, ya udahlah lahirnya memang kayak gitu, masa punya semangat tobat yang luar biasa. Ya semangat tobat yang luar biasa. Nanti saya akan terangkan hikmah-hikmahnya nanti. Kita baca dulu hadisnya ya. Maka dia nanya lagi, siapa nih orang paling alim di muka bumi? Yang tadi itu galim itu, orang alim kok seperti itu, entekno sisan gitu ya. Daripada fatwanya menyesatkan masyarakat, menurut dia begitu ya. Sekalian dihabisi, buat dia sebel, buat dia marah. Enggak tahu nih berhadapan dengan siapa. Udah saya terangkan, saya pembunuh berdarah dingin, 99 nyawa udah melayang, masih ngomong enggak ada tobat buat saya, habisin sekalian. Maka yang terjadi, nanya yang kali ini kepada orang yang tepat. Ada enggak yang orang paling alim di muka bumi? Dia bertanya pada orang yang tepat, fadullah, maka ditunjukkan kepadanya seorang yang betul-betul berilmu. Orang tersebut dikatakan fadullah ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Setelah ketemu orang alim yang dimaksud, orang alim benar, bukan ahli ibadah. Ibadahnya kalah sama yang tadi itu. Dia ibadahnya biasa-biasa saja, tapi hidupnya belajar terus. Ya, mencari
ilmu dan mengajarkan ilmu. Pakar dia. Ahli ibadah ahli, tapi kalau diukur sama abid tadi, ya abidnya lebih banyak ibadahnya. Karena abid itu hidupnya ibadah terus, yang ini hidupnya cari ilmu terus. Ibadah iya, tapi waktunya lebih banyak untuk cari ilmu. Nanya dia sama orang alim tadi, saya udah bunuh 100 orang, naik loh dari 99 ya. Saya udah bunuh 100 orang, apakah ada jalan untuk bertobat? Tobat saya diterima enggak sama Allah Ta'ala? Faqala na'am. Orang alim ini ditanya tentang tobat, tobatnya orang yang udah bunuh 100 orang. Jawabannya pakai ilmu, enggak pakai nafsu. Dia mengatakan na'am, iya, jalan bertobat selalu terbuka untukmu. Tobatmu akan diterima Allah Ta'ala. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi seseorang dengan tobat? Orang mau tobat ya tobat. Ya, mau tobat ya tobat. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat intalik ilal ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'hum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Ini menarik orang alim ini. Jadi orang alim itu bukan cuma ngomong iya tobatmu diterima, enggak. Tapi kemudian diarahkan. Ini namanya alim, mursyid. Bisa membimbing manusia ke jalan Allah dengan benar. Tidak cuma dikatakan, oh iya tobatmu diterima, selesai udah tobat pulang, enggak. Tapi disolusikan, tobatmu diterima, ya tapi kamu silakan pergi ke daerah itu, di sana. Nah di daerah sana hidup orang-orang yang baik, yang beribadah kepada Allah Ta'ala, kamu pindah saja ke sana, ibadah kepada Allah di sana. Jangan ada orang mabuk, kamu tobat saya diterima, oh diterima, oh ya udah besok mabuk lagi dia. Harus diarahkan, tobatmu diterima, cuman ya pindah kampung, jangan tinggal di situ. Itu wilayah kawasan pemabuk, nanti kamu mudah kambuh. Orang alim ini mengarahkan, pindah ke sana. Itu kotanya, desanya, wilayahnya orang-orang yang baik, yang hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggal di kampungmu lagi. Kenapa? Karena kampungmu ini kampung jelek. Kalau bahasa saya kemarin terjemahkan itu, yang sana kota salah, yang sana kota saleh. Pindahlah menuju kota saleh, tinggalkan kota salah. Jangan tinggal di kota salah, tinggallah di kota saleh, kota soleh. Kamu ibadah di sana. Maka apa yang terjadi? Fantalaqa hatta idza nasafat tariq atahul mautu. Fakhtasamat fihil malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban mukbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat fa'atahum malakun fi surati adami faja'alahu bainahum ay hakaman faqala kisu ma bainal ardain fa ila ayyihima kana adna fahuwa lah faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabadathul malaikatu rahmah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih fakana ilal qaryah as-salihah aqrab bisibrin faju'ila min ahliha. Ini Masya Allah, hadis ini super sahih. Ya. Wa fi riwayatin fi sahih fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajadahu ila hadhihi aqrab bisibrin faghufira lah wa fi riwayatin fa na'a bisadrihi nahwaha. Ini menarik ya, subhanallah. Mau dijelaskan enggak nih? Ya ngopi dulu. Iya, semua itu ada iklannya. Ini kisah asyik. Oh, sebaik-baik cerita itu cerita yang diceritakan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kamu cerita yang ceritain Marvel aja nonton kok ya. Cerita yang menceritakan Hollywood nonton. Cerita yang menceritakan Marvel nonton. Cerita yang menceritakan Rasulullah SAW ajaib gitu ya. Mungkin sayanya yang
belum ahli mendongeng. Tapi ini kan saya bacakan apa adanya. Dengan bahasa Indonesia yang super baik dan super benar. Insya Allah ya. Walaupun kita, ya begitulah bahasa Indonesia kita ini ya, bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia. Moga-moga sambil makan roti boleh ya. Daripada nanti dirimu dengarkan sambil tidur kan, lebih baik kecap-kecap kan melek. Ya ini kan hawanya hawa al-ngantu'u waturu. Hawanya begitu. Kalau nurutin nafsu saya nggak keluar tadi. Bantal itu rasanya nikmatnya luar biasa. Kasur rasanya nikmatnya luar biasa. Tapi mengucapkan ucapan Nabi Muhammad SAW jauh lebih nikmat. Mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW jauh lebih nikmat. Melihat wajah-wajah yang gak jelas ini jauh lebih nikmat. Alhamdulillah, wajah mukmin, ya wajah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah penghuni surga insyaallah, amin. Lah kalau yang begini gak menghuni surga, terus penghuni surga modelnya seperti apa gitu ya? Kalau bukan kita-kita yang masuk surga, terus yang modelnya bagaimana gitu? Ya insya Allah kita ini insya Allah, ya jangan ragu, min ahlil jannah, insya Allah, amin, Allahumma amin. Naam, kita akan bahas. Tadi kan ketemu orang alim, nanya saya udah bunuh 100 orang, bisa tobat enggak? Orang alim jawab, bisa, cuman kamu harus pindah rumah. Di sana itu ada kampung orang soleh. Pindah ke sana, ikut ibadah bersama mereka. Tinggalkan kampungmu. Karena kampungmu kampung orang-orang salah, orang yang enggak baik. Ardhusu, tempat yang jelek. Tempat itu jelek karena orangnya yang jelek. Ya, tempat itu jelek karena orangnya yang jelek. Tempat itu baik karena orangnya yang baik. Maka muncul istilah al-makan bisakin wasakini. Ya, tempat itu tergantung penghuni, nyonya dan tuan rumahnya. Tuan rumah dan nyonyanya. Kalau tuan rumah dan nyonyanya itu baik, ya rumahnya jadi baik. Maka kalau ada orang yang mengeluh, rumah saya kok panas, di rumah saya merasa enggak nyaman, enggak enak. Jawabannya, awakmu dewe. Kamu sendiri enggak pernah sholat di rumah, enggak pernah ngaji di rumah, enggak pernah Allahumma sholli sholawatan di rumah. Rumahnya cuma ghibah, namimah, drama Korea. Ya wajar kalau di rumah jadinya enggak nyaman, ya enggak nyaman. Tapi kalau rumah itu yang disuarakan Yasin, surat Al-Muluk, Simtud Durar, Burdah, Barzanji, ya, Syaraful Anam, Dhiaul Lami, Maulid, sholawat, ilmu, ngomong yang bagus-bagus, ya rumahnya masuk adem. Enggak pengen keluar. Saya alhamdulillah, saya menikmati rumah saya. Kalau sudah di kamar, enggak pengen keluar dari kamar. Kalau sudah di ruang tamu, enggak pengen pindah ke ruangan yang lain. Betah saya, menikmati itu. Di pojok manapun, seneng. Ya karena memang tempat ini tempatnya orang cari ilmu. Isinya orang solawat, ngaji, cari ilmu. Makanya yang stres-stres suka main ke sini. Habib, saya kalau masuk rumah Habib kok tenang jiwa ya. Alhamdulillah, tapi ojo ngumpul kabehnya gini ya. Cari ilmu oke gitu ya. Lanjut. Ini ilmu tadi ya. Tempat itu ada tempat baik, ada tempat buruk. Tempat buruk karena di situ pernah terjadi hal-hal yang buruk atau sedang terjadi hal-hal yang buruk. Tempat yang baik karena pernah terjadi hal-hal yang baik atau sedang terjadi hal-hal yang baik. Maka kesempatan untuk merubah rumah kita, wilayah kita menjadi yang baik itu selalu terbuka, enggak pernah tertutup. Maka berangkat nurut. Ini luar biasanya orang alim ya. Pembunuh loh ini, jiwanya seperti apa kira-kira? Diajari orang alim nurut. Itu kekuatan tobat yang sejati. Nah sekarang ini banyak kita diajari kiai ngeyel. Kamu jangan tinggal di sana, pindah. Oh yai, rumah saya bagus kok pindah yai. Sudah terlanjur nyaman sama tetangga saya yai. Enggak ada solusi lain yai.
Masya Allah, ngeyel sama kiainya, sama habibnya, sama ustadznya. Nentang gitu ya. Enggak sami'na wa ata'na. Tapi ini pembunuh ini luar biasa. Sami'na wa ata'na, nurut dia, berangkat. Di tengah jalan kebetulan ketemu malaikat Israel. Malaikat Israel lagi bertugas hari itu di tengah jalan untuk mencabut nyawanya. Jadi belum sempat pindah. Cabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam. Hasilnya, apa kira-kira hasilnya? Is dead. Sedo. Gugur. Meninggal dunia. Nah, kalau ada manusia meninggal dunia, itu selanjutnya bukan tugasnya malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel itu tugasnya untuk memasukkan ruh dan mengeluarkan ruh. Kalau mengantarkan ruh kepada tempat yang baik atau mengantarkan ruh kepada tempat yang buruk, artinya pada nikmat kubur atau siksa kubur, bukan tugasnya malaikat Israel alaihissalam. Allah itu semua serba teratur. Ada malaikat yang khusus bertugas. Namanya malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang tugasnya mengantarkan rahmat dan malaikat yang tugasnya memberikan siksa atau azab. Untuk kasus pembunuh 100 jiwa tadi, yang dia berjalan menuju kampung soleh, belum nyampe sudah meninggal dunia, maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab, dan keduanya melakukan perdebatan sengit. Malaikat rahmat mengatakan, saya akan bawa dia untuk diberi rahmat. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Kata malaikat rahmat, dia datang dengan hati yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka malaikat azab pun mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Seumur hidupnya dia enggak pernah berbuat baik. Ya, dia enggak pernah berbuat baik. Berseteru malaikat rahmat dan azab, masing-masing mau jalankan tugasnya. Tugas saya nyiksa, tugas saya ngasih nikmat. Ketentuan dari Allah jelas, kalau meninggalnya husnul khotimah harus dikasih nikmat. Nah, kalau meninggalnya sul khotimah, azab. Ulama membahas, nanti kita akan bahas nanti. Ya, sabar dulu, masa semua langsung dibahas itu ya. Biar kisahnya tuntas dulu. Maka ketika kedua malaikat ini berdebat sengit, datanglah seorang malaikat, tapi Allah tidak tunjukkan malaikat ini malaikat. Jadi malaikat lagi debat, datang seseorang dalam wujud adami, wujudnya manusia. Dan dua malaikat ini enggak tahu kalau ini malaikat. Ya, ajib ya. Yang datang manusia, malaikat disuruh nyamar jadi manusia. Manusia yang bagaimana? Nih lihat nih ya. Fa'atahu malakun fi surati adami faja'alahu bainahum. Allah kemudian malaikat yang berseteru tadi menjadikan yang baru datang ini sebagai hakim penengah. Ya, karena dilihat ini orang punya sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang punya ilmu, maka malaikat nyamar manusia. Ya, malaikat nyamar manusia. Kalau manusia enggak iso nyamar jadi malaikat ya. Jadi malaikat nyamar jadi manusia. Mengatakan, ya udah diukur saja jenazahnya ini lebih dekat kemana. Kalau jenazahnya lebih dekat ke kampung soleh, maka dia diberi rahmat, diampuni dosa-dosanya, diberi rahmat, nikmat. Tapi kalau ternyata jenazahnya lebih dekat dengan kampung salah, jenazahnya lebih dekat dengan kampung asalnya tempat maksiat, maka dia diazab, dia disiksa. Maka faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Ternyata setelah diukur jenazahnya lebih dekat dengan kampung soleh, kampungnya orang-orang baik, maka segera diangkut, ya, dijunjung, dipegang, digandeng, dihantarkan
oleh malaikat rahmat. Yuk kamu menikmati nikmat kubur. Semoga kita termasuk yang itu, amin.